Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmahati. Saya dari kelas KJ 001 dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya proses inflamasi di dalam tubuh. Radang atau inflamasi adalah respon fisiologis terhadap infeksi dan cedera jaringan. Radang juga menginisiasi pembunuhan patogen, proses perbaikan jaringan, dan membantu mengembalikan homeostatis pada tempat yang terinfeksi atau cedera. Terjadinya inflamasi adalah reaksi lokal dari jaringan atau sel terhadap suatu rangsangan. Jika ada cedera, terjadi rangsangan untuk melepaskan zat kimia tertentu yang menstimulasi terjadinya perubahan jaringan sebagai manifestasi dari radang, diantaranya yaitu histamin, serotonin, bradikinin, leukotrien, dan prostaglandin. Siloksigenase merupakan enzim yang terdapat pada jalur biosintetik dari prostaglandin, tromboksan, dan prostagsiklin. Siloksigenase ini terbagi menjadi dua, yaitu ada COX1 dan COX2. COX1 ini sebagai housekeeping gen pada hampir seluruh jaringan normal, sedangkan enzim COX2 ini bertanggung jawab terhadap mekanisme inflamasi dan rasa nyeri. COX2 ini membentuk PGE2 dan PGI1 yang dapat menyebabkan terjadinya beberapa proses biologis, yaitu peningkatan permeabilitas kapiler, agen piretik, dan hiperalgesia. Berikut terdapat tanda peradangan. Beberapa tanda peradangan atau inflamasi yaitu yang pertama ada rubor. Rubor atau kemerahan biasanya merupakan hal pertama yang dilihat pada saat mengalami peradangan. Ketika reaksi peradangan mulai timbul, maka arteri yang mensuplai darah ke daerah tersebut melebar. Oleh karena itu, darah mengalir lebih banyak ke dalam mikrosirkulasi lokal. Pembuluh darah yang sebelumnya kosong atau sebagian saja meregang dengan cepat dan terisi penuh oleh darah. Keadaan ini dinamakan hiperemia atau kongesti, menyebabkan warna merah pada lokal karena peradangan akut. Timbulnya hiperemia merupakan permulaan reaksi peradangan diatur oleh tubuh melalui pengeluaran zat mediator seperti histamin. Lalu yang kedua ada kalor. Kalor atau peningkatan suhu panas merupakan reaksi pada permukaan tubuh, yakni kulit, yang terjadi bersamaan dengan kemerahan akibat peradangan. Daerah peradangan pada kulit ini menjadi lebih panas dari sekelilingnya. Hal ini terjadi karena darah dengan suhu 30 derajat Celcius lebih banyak disalurkan ke permukaan daerah yang terkena radang lebih banyak dibandingkan ke daerah normal. Lalu yang ketiga ada dolor. Dolor atau nyeri dari reaksi peradangan dihasilkan dengan berbagai mekanisme. Perubahan pH lokal atau konsentrasi ion-ion tertentu dapat merangsang ujung-ujung saraf untuk mengeluarkan zat kimia tertentu, misalnya mediator, histamin, atau mediator lainnya yang menyebabkan pembekakan dan peradangan pada jaringan sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan lokal dan menimbulkan rasa sakit. Lalu yang selanjutnya ada tumor. Gejala dari peradangan akut adalah tumor atau pembengkakan. Hal ini terjadi akibat meningkatnya permeabilitas dinding kapiler serta adanya penyaluran cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan yang cedera. Pada peradangan, dinding kapiler tersebut menjadi lebih permeabel dan lebih mudah dilalui oleh leukosit dan protein, terutama albumin, yang diikuti oleh molekul yang lebih besar, sehingga plasma jaringan mengandung lebih banyak protein yang meninggalkan kapiler dan masuk ke dalam jaringan, sehingga menyebabkan jaringan menjadi bengkak. Dan yang terakhir yaitu ada funstiolysa. Funstiolysa adalah reaksi peradangan yang ditandai dengan nyeri disertai adanya sirkulasi
yang abnormal akibat penumpukan dan aliran darah yang mengakibatkan sehingga menghasilkan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal dan menjadikan jaringan yang terinflamasi tersebut tidak berfungsi normal. Sekian dan terima kasih.